Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah tugas membuat peta konsep pelajaran hadis 1 di STAIP Garut. Nah, ini adalah karya saya. Maaf ya Ustadz, soalnya saya belum begitu mahir untuk membuat peta konsep ini. Saya membuat peta konsep tentang Al-Qissah Hirokla. Nah, di sini adalah hadis Bukhari nomor ke-7. Nah, langsung saja ya. Inti dari peta konsep ini adalah ini nih, surat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maksud di sini adalah isinya. Nah, antum bisa lihat di hadis Bukhari-nya langsung ya. Nah, ini yang menulis suratnya adalah Zaid bin Thabit. Lalu Rasulullah memerintah sahabatnya untuk mengirimkan surat ini kepada Heraklius. Siapa yang mengirimkannya? Dia, Dihyal Al-Kalbi. Waktu itu Heraklius bertanya, siapa di antara Anda yang paling dekat dengan laki-laki yang mengaku sebagai nabi? Maka didatangkanlah Abu Sufyan, karena dia yang paling dekat dengan nabi. Lalu Heraklius menanyakan 11 pertanyaan ini kepada Sufyan, kepada Abu Sufyan. Nah, antum juga bisa lihat langsung hadisnya di hadis Bukhari nomor 7 pula. Nah, kemudian ini kan pertanyaannya. Nah, ana loncat ke sini, set. Ini adalah jawaban Abu Sufyan. Sama 11 juga, set. Setelah pertanyaan Heraklius dijawab oleh Abu Sufyan, maka disinilah timbul perasaan Heraklius atas kebenaran Nabi Muhammad SAW. Maka Heraklius mengirimkan surat dari Nabi ke Basro, ke Raja Basro yang di sana Basro, dan mengirimkan suratnya juga kepada sahabatnya yang setara dengannya. Yang setara apa? Ilmunya. Nah, sambil Heraklius mengirimkan surat kepada sahabatnya, maka Heraklius pergi ke Hamas. Nah, sebelum sampai di Hamas, dia sudah mendapatkan surat jawaban dari sahabatnya. Lalu pas dia sudah sampai di istana, semua pintu ditutup. Dia perintahkan semua orang harus menutup pintunya, dan dia mengumumkan tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW. Waktu itu orang-orang semua kocar-kacir berlari saking menolaknya kepada ajaran tauhid. Maka di sanalah Heraklius menyadari bahwa agama tauhid ini mereka tidak menerimanya. Jadi intinya gimana? Heraklius masuk Islam atau enggak? Wallahu alam, karena di hadis Bukhari itu di akhir ceritanya inilah akhir kisah Heraklius. Di sini juga berbeda pendapat. Ada yang berpendapat dia sudah memang dia mengaku, cuman dia menyembunyikan keimanannya. Makanya ada satu kisah ketika Heraklius meninggal, maka Nabi sholat gaib untuknya. Wallahu a'lam.